Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kali ini pada video sebelumnya kita telah membuat dinding bagian depan ya, 3 dimensi. Yang 2 dimensinya adalah ini ya. Nah, kemudian menjadi dinding bagian depan adalah 3 dimensinya seperti ini. Kemudian kita sekarang akan masuk ke dinding 3 dimensi bagian belakang. Ya. Sebagai informasi ya, penting sekali informasi ini bahwa layar AutoCAD kita saat ini ya, view-nya berada pada view SE isometrik ya. Jadi view kita saat ini berada pada view SE isometrik. Kemudian sumbu kita XYZ-nya ya. Sumbu XYZ-nya itu berada pada UCS Work ya. UCS Work globe bola dunia ya, normal ya. Dan visual style kita saat ini berada pada visual style 2D wireframe ya. Visual style kita saat ini berada pada 2D wireframe. Oke teman-teman, kita akan membuat 3 dimensi daripada dinding bagian belakang. Ini dia ya, dinding bagian belakang. Nah, visual style ini view ya. Perhatikan pada view, kita kembali ke view top ya, view 2 dimensi. Ya, view kita kembali ke view top, yaitu view 2 dimensi. Klik view top ya. Nah, seperti itu maka kita berada pada view 2 dimensi. Nah, ini dia view top ya. Jadi tampak depan 2 dimensinya yang ini ya. Tampak depan 3 dimensinya kalau dari view top seperti ini nampaknya ya. Nah, ini view topnya ini. Ya, gambar 3 dimensi. Tampak depan. Nah, sekarang kita akan masuk ke tampak belakang ya. Tampak belakang yang ini. 3 dimensi. Ya. Anda perhatikan. Seperti ini ya tampak dinding belakang ya. Dinding belakang 3 dimensi ini. Ya. Itu diambil dari belakang ini ya. Nah, kalau saya putar seperti ini. Nah, ya. Nah, posisinya seperti ini. Nah, jadi pintu di sebelah kiri ya. Kalau saya putar ke belakang, pintu di sebelah kiri, kemudian jendela ganda di sebelah kanan. Itu kalau dari belakang, tapi kalau dari depan beda ya. Kalau dari depan seperti ini posisinya. Maksudnya ketika saya melihat dinding belakang dari depan, paham sih? Paham ya? Saya melihat dinding belakang dari depan. Saya ada di depan atas, terus saya melihat ke dinding belakang. Otomatis posisi pintunya bagian belakang itu pindah ke sebelah kanan dan jendela ganda ke sebelah kiri. Jadi teman-teman harus mengetahui formasi-formasi putaran seperti itu ya. Nah, itu namanya formasi putaran, itu harus paham ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini posisi dinding, posisi jendela ganda pada tampak belakang ini ada di sebelah kanan dan pintu di sebelah kiri. Nah, nanti akan kita putar ya. Menjadi pintu di sebelah kanan, jendela ganda ini di belakang ini ya, di sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, perhatikan teman-teman, kita sekarang akan membuat gambar 3 dimensi dinding belakang ya. Dinding belakang 3 dimensi. Ya, kita membuat menggunakan rektang ya pada tab draw. Klik draw di atas, rektang ya. Nah, klik pojok atas ini contohnya. Ya, pojok atas batas sebelah ke kiri atas dinding. Ya, kemudian tarik ke bagian bawah itu di sini. Ya. Nah, di pojok situ. Jadi ini kotak yang untuk dindingnya. Ya, ini kotak untuk dinding. Nah, ya. Jadi yang perhatikan, saya hapus dulu kotak dindingnya. Jadi garis love ini atas bawah ini tidak masuk dinding ya. Garis love atas bawah itu tidak masuk ke dalam wilayah dinding. Dia masuk ke dalam wilayah lantai 3 dimensi ya. Sedangkan yang masuk ke dalam wilayah dinding adalah garis love bagian atas dan batas dinding atas. Ya, garis love bagian atas dan dinding atas batas ya. Dan juga batas dinding kanan dan kiri. Ya, itu dia kotaknya ya. Oke. Kalau kita lihat pada denah, perhatikan ini denah ya. Jadi dinding belakang itu yang ini nih.
Perhatikan dinding belakang itu yang ini ya. Nah, dinding belakang itu yang di atas ini. Nah, perhatikan pada denah dinding belakang itu yang di atas ini. Ya, dari dari kolom bagian sebelah kanan dan kolom sebelah kiri pojok ya, seperti itu. Nah, dengan ukuran ya dari batas garis sebelah kanan dan batas garis sebelah kiri terluar itu ukurannya sama ya. Jadi Anda perhatikan, Anda klik dimension di atas, kemudian klik linear ya. Nah, klik dimension, klik linear. Nah, kemudian pergi ke kolom sebelah kanan, ujung garis paling luar, bagian garis paling luar Anda klik sebelah kanan, tarik ke kiri, ya besarin di sebelah kiri, klik ujung bagian garis sebelah terluar sebelah kiri. Ya klik di situ, tarik ke atas, klik lagi. Maka ini garis dimension ini sejajar dengan garis sebelah kanan terluar dan sebelah kiri terluar pada denah ya. Nah, itu ukurannya 615. 615 ya. Nah, itu sama saja dengan ukuran ya pada tampak belakang ini, ukuran garis dinding sebelah kanan dan ukuran garis dinding sebelah kiri jaraknya sama, harus sama ya. Jadi klik dimension, klik linear, klik klik garis sebelah kanan dan klik garis sebelah kiri bagi untuk dinding, tarik ke atas dan klik di atas. 615 sama ya, ukurannya sama. Oke. Itu dulu yang teman-teman harus tahu. Jadi dipastikan ukurannya sama ya. Dan memang harus sama ya. Nah, jika memang kita gambarnya benar ya, seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan untuk dinding belakang ini pintu ada di sebelah kanan dan jendela ganda di sebelah kiri. Itu acuannya ya. Nah, itu acuannya. Sehingga nanti kita akan melakukan pemutaran berkali-kali, 2 kali pemutaran ya terhadap dinding belakang ini. Karena posisi pintu masih di sebelah kiri dan jendela masih di sebelah kanan ya. Nanti kita putar ke arah sebaliknya. Tapi sebelum itu semua kita bikin dulu gambar 3 dimensinya ya. Kita buat dulu gambar 3 dimensinya dulu. Oke. Oke teman-teman, untuk membuat gambar 3 dimensi dinding belakang seperti yang saya jelaskan tadi, perhatikan ya. Perhatikan pada garis slope ini bagian atas. Acuannya adalah ujung slope sebelah kanan yang bersentuhan dengan dinding sebelah kanan atau ujung slope sebelah kiri yang bersentuhan dengan garis dinding sebelah kiri. Itu acuannya ya. Dan juga pojok sebelah kanan atas, kiri atas ya, atau kanan atas. Ya, ujung garis dinding sebelah atas dan batas dinding yang ini. Boleh sebelah sini, boleh juga sebelah sini. Ya, rektang ya pada tab draw. Pada tab draw klik rektang. Ini dia. Nah, ya. Draw, rektang. Kemudian klik pojok kiri atas contohnya, batasan antara dinding atas dengan dinding vertikal sebelah kiri. Klik di situ ya. Nah, pojok pas di pojok, tarik ke bawah seperti ini secara diagonal. Nah, klik di ujung garis slope bagian atas itu pada bagian sini pojok ini. Nah, ya, seperti itu. Klik di situ. Nah, itu dia hasilnya ya, kotaknya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat kotak batas kusen jendela terluar seperti garis putus-putus itu. Ya, klik draw, klik rektang, klik pojok, contohnya pojok kiri atas boleh, kanan atas boleh terluar ya. Garis kusen terluar, lambangin poin itu Anda klik di situ. Tarik ke bawah secara diagonal, klik pojok kanan bawah terluar. Nah, itu dia kotaknya ya. Oke. Kemudian untuk jendela tunggal yang ini ya. Perhatikan garis putus-putus itu. Jadi garis batas kusen terluar ya. Klik draw. Klik rektang. Kemudian klik pojok mana saja bebas ya. Pojok yang penting pojokan. Contohnya terluar sebelah kanan atas ya. Nah, klik di situ, tarik ke bawah secara diagonal, klik pojok kiri bawah terluar kusen ini ya. Nah, seperti itu. Ini dia rektangnya ya. Oke, kemudian untuk pintu ganding jendela ini tidak bisa dibuat dengan rektang ya. Perhatikan garis putus-putus itu. Nah, karena dia berbentuk seperti L terbalik, maka atau dia bukan berbentuk kotak, maka kita menggunakan polyline. Jadi draw polyline. Ya.
draw polyline. Paham ya? Nah, klik polyline pada tab draw. Start point. Tentukan start point. Kalau polyline start point ya. Start pointnya pojok kanan atas jendela ini terluar. Ya. Start point atau poin pertama, ini poin kedua di pojok kiri atas pintu terluar. Kusen ya. Itu poin kedua. Poin ketiga pojok kiri bawah kusen pintu terluar. Ya. Poin berikutnya pojok kusen pintu bagian bawah kanan terluar. Poin berikutnya di pojokan dalam ini ya, bagian luar. Poin berikutnya pojok jendela ini, sebelah luar bawah kanan. Terus tarik ke poin, kembali ke poin pertama. Kembali ke poin pertama. Klik di situ, berakhir di situ. Paham ya? Memulai di situ, kembali ke situ. Enter satu kali untuk mengakhiri polyline. Jadi Anda klik start pointnya di sini, maka Anda harus kembali ke sini ya. Jangan Anda double. Anda klik start point di sini, Anda putar, ya, Anda putar, terus setelah Anda kembali ke sini, Anda double lagi ke sini. Nah, itu salah ya. Klik di sini, berakhir di sini, paham? Start di sini, berakhir di sini, itu polyline. Dan mereka ini harus ujung harus ketemu ujung ya, ujung harus ketemu ujung, harus solid. Jadi polyline itu harus sedikit teliti teman-teman ya. Saya klik lagi draw polyline ya, polyline ya, polyline. Start point di sini contohnya, atau bolehlah saya pindah start point. Start point di sini contohnya pojok kiri bawah ini ya, daripada kusen terluar daripada jendela. Start point, poin pertama. Saya poin kedua di sini ya, dia poin ketiga di sini, poin keempat di sini, poin kelima di sini, poin keenam di sini, kembali ke poin pertama. Nah, seperti itu. Lalu enter satu kali. Nah, itu dia hasilnya ya. Itu untuk garis polyline. Kemudian kita akan membuat lagi rektang-rektang ya pada lubang angin ini. Lubang angin itu ada dua kotak, kotak luar dan kotak dalam. Yang kita buat adalah kotak luar ya. Dengan rektang seperti itu. Jadi klik draw, rektang ya. Klik pojok terluar ke pojok terluar secara diagonal ya. Draw, rektang, klik pojok terluar ke pojok terluar. Ya, seperti itu. Draw, rektang, klik pojok terluar ke pojok terluar. Nah, kemudian ini masih ada lagi draw, rektang, ya, klik pojok terluar ke pojok terluar secara diagonal seperti itu ya, atas bawah. Ya, atas bawah. Pojok terluar atas, pojok terluar bawah ya, seperti itu. Nah, teman-teman paham ya? Nah, seperti itu sampai selesai. Oke. Nah, itu ya. Nah, jadi kotak dinding utama sudah, yang garis putus-putus itu ya. Kotak jendela ganda, kotak jendela tunggal, polyline pintu dan jendela, kotak-kotak rektang pada apa namanya? Lubang angin ya. Sudah semua. Oke. Nah, ini semua kotak dan polyline pintu jendela ini akan kita copy ke atas ya, menggunakan icon copy pada tab modify yang ini. Ya, teman-teman paham ya? Nah, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter ya pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau skip. Teman-teman nyalakan orto ya, untuk copy tegak lurus boleh. Nah, jadi perhatikan ortonya dinyalakan ya, untuk copy tegak lurus, ortonya dinyalakan. Ya, setelah orto menyala, klik sentuh kotak terluar, kotak dinding terluar. Setelah dia menyala, klik ya, seperti itu. Sentuh kotak batas kusen terluar pada jendela ganda ya, dan klik di situ. Sentuh batas kotak terluar kusen jendela tunggal, klik. Sentuh batas terluar kotak pintu jendela polyline ya, polyline pintu dan jendela ini, klik di situ. Dan berikut pun dengan sentuh dan klik semua batas kotak terluar lubang angin ya. Nah, sudah disentuh semua. Oke. Kemudian klik modify di atas ya.
klik modify di atas, klik copy, ya, klik copy. Kemudian klik di sini, tarik ke atas seperti ini, klik di atas. Enter satu kali untuk mengakhiri copy. Nah, itu teman-teman ya, jadi kotak terluar jendela ganda, kotak terluar jendela tunggal, polyline pintu jendela, dan ini adalah kotak terbesar ya, dan ini ada kotak-kotak lubang angin di atas, dan ini kotak besar. Satu informasi yang teman-teman harus ketahui bahwa pada polyline pintu jendela ini, pada garis bawah pintu, dia tumpang tindih dengan garis bawah pada kotak besar. Ini kan kotak besar, garis bawahnya yang ini. Atau pada wilayah pintu itu yang ini. Jadi garis bawah polyline pintu ini, pintu jendela ini, garis bawahnya yang di bawah ini, ya, itu sejajar atau tumpang tindih juga dengan garis bawah daripada dinding, garis dinding, kotak dinding itu ya. Mereka ini sejajar, sama tinggi ya, tumpang tindih seperti itu. Oke teman-teman, jika telah selesai pembuatan kotak dan polyline bagian belakang ya, dinding belakang, view ini saat ini kan kita berada pada view top ya. Saat ini kita berada pada view top 2 dimensi. Ya kan? Kita kembalikan ke view SE isometrik seperti tadi ya. View, kembali lagi ke view SE isometrik yang ini. Ya, SE isometrik ya. Maka ini dia ya, dinding belakang yang sudah siap untuk diekstrut ya. Sama seperti dinding depan ini. Dengan ketebalan ekstrut ya dari depan ke belakang itu 15 cm. Jadi ketebalan ekstrut 15 cm untuk dinding ya. Nah, menggunakan ekstrut ini teman-teman ya. Pada tab modeling menggunakan ekstrut ya. Nah, extrude adalah untuk membuat objek solid 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi ya. Nah, klik icon extrude pada tab modeling, klik objek solid 2 dimensi yang akan diekstrut, enter satu kali. Karena objeknya lebih dari satu, maka setelah enter, klik objek. Karena lebih dari satu ya, setelah enter, klik objek. Setelah itu tarik ke atas ataupun ke bawah, masukkan nilai tinggi dinding 15 cm ya. Nilai tinggi dinding, nilai tebal ya, mohon maaf. Nilai tebal dinding 15 cm, lalu enter satu kali. Oke, kita pergi ke project kita, ini dia ya. Teman-teman, pada tab modeling klik extrude. Pada tab modeling klik extrude. Kemudian klik batas kotak terluar dinding, sentuh dan klik. Sentuh dan klik batas kotak jendela, ya, seperti itu. Dan sentuh dan klik batas pintu jendela ini. Berikut pun dengan lubang-lubang angin ini disentuh dan diklik semua. Atau di blok seperti ini. Setelah di blok, enter. Setelah enter, klik lagi di titik mana saja. Tarik ke atas. Masukkan nilai 15 ketebalan dinding. Enter satu kali. Selesai. Maka dia telah menjadi objek 3 dimensi ya. Visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style, maka hasilnya seperti ini. Ya, cuman belum ada lubang ya, harusnya mereka berlubang. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Jadi teman-teman, kita harus melubangi ya. Seperti pada gambar contoh ini, dia berlubang ya. Pintu jendelanya, lubang anginnya berlubang semua ya. Nah, jadi untuk melubangi itu kita menggunakan subtract ya. Pada tab modeling, subtract ya teman-teman ya. Oke. Nah, perhatikan ya. Yang akan disubtract adalah kotak besar. Yang akan dipotong adalah kotak, yang akan dilubangi adalah kotak besar dinding itu. Yang menjadi acuan lubang adalah lubang angin dan kotak-kotak pintu jendela ini semuanya, yang kecil-kecil di dalam semua ya. Lubang angin dan kotak-kotak pintu jendela ini juga polyline pintu jendela ini ya, itu yang menjadi acuan lubang yang akan dilubangi kotak dinding saja yang besar itu. Menggunakan subtract pada tab modeling. Oke.
Nah, subtract adalah melubangi objek 3 dimensi dengan acuan objek 3 dimensi lain. Caranya klik icon subtract, ya, klik icon subtract, ya. Kemudian klik atau blok objek yang akan dilubangi yaitu objek besar, lalu enter 1 kali. Kemudian klik objek-objek yang menjadi acuan lubang yaitu semua objek kecil, lalu enter 1 kali. Paham ya teman-teman ya? Jadi pada modeling kita klik subtract. Pada modeling kita klik subtract. Kemudian klik objek besar, kotak besar itu sentuh dan klik. Enter 1 kali. Kemudian klik ya semua kotak-kotak kecil yang ada di dalam ya. Pintu jendela semua, lubang-lubang angin ini diklik semua ya. Disentuh dan diklik seperti itu ya. Lalu enter 1 kali. Selesai, maka dia berlubang. Visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style, maka dia berlubang ya. Nah, Anda perhatikan pada pintu di bawah pintu itu lubangnya tembus ya, menembus dinding ya. Kenapa? Karena mereka memang garisnya tumpang tindih di bagian bawah. Antara garis pintu dengan garis dinding, bagian bawahnya kan tumpang tindih, maka dia berpotongan seperti itu. Oke teman-teman, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Selanjutnya teman-teman perhatikan di atas ini adalah layer ya. Layer di atas. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layer seperti ini. Di sini ada layer dinding 1 ya, 3 dimensi. Jadi kita masukkan dinding 3 dimensi ini ke layer dinding 3 dimensi ya. Caranya tekan escape dulu pada keyboard untuk membatalkan semua blok atau perintah apapun. Setelah tekan escape beberapa kali baru kita blok dinding belakang ini. Atau kita klik saja ya. Tadi sudah terblok dinding belakangnya. Kemudian klik anak panah pada layer ini. Muncul daftar layer seperti ini. Klik layer dinding 1 ya, layer dinding 1. Nah, seperti itu ya, dia masuk ke layer dinding 1. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Selanjutnya seperti pada gambar contoh kita berdirikan ya. Nah, dia gambar contohnya berdiri nih ya. Nah, gambar contoh dia berdiri seperti itu ya. Dinding belakangnya berdiri ya kan. Nah, jadi kita berdirikan nih dinding ya. Perhatikan kita berdirikan ya. Memberdirikannya itu menggunakan pada tab modify menggunakan rotate. Untuk memberdirikan pada tab modify menggunakan rotate ya. Dan sebelum kita berdirikan, nah, dia nih arah berdiri ya. Sumbunya itu adalah dari sini ke sini. Sumbunya dari sini ke sini. Berarti sumbu Z kita rubah. Ya. Sumbu Z ini kan masih ke atas. Ya. Sumbu Z-nya masih ke atas. Kita rubah ke arah X. Sumbu Z kita rubah ke arah X. Atau kita rubah arahnya dari sini ke sini. Agar dia bisa berdiri, putar berdiri. Jadi kita merubah sumbu Z ini dengan UCS Z axis vector ya. UCS Z axis vector yang ini. Tapi untuk merubah sumbu diwajibkan menghidupkan orto. Untuk merubah sumbu orto wajib hidup. Jadi ortonya sudah hidup ya. Setelah orto hidup, teman-teman perhatikan Z-nya masih ke atas ya. Nah, Z-nya masih ke atas. Ini ortonya sudah hidup. Pada UCS ini saya klik Z axis vector ya. Pada UCS ini saya klik Z axis vector. Kemudian saya klik di sini perhatikan. Atau boleh di sini boleh ya. Dari sini ke sini. Perhatikan dia sejajar seperti itu ya. Arahnya. Klik di situ. Nah, maka Z-nya berubah arah seperti itu. Ya, Z axis vector, UCS ya. Klik di sini. Tarik ke sini. Perhatikan itu sumbunya ya. Arah sumbu itu. Nah, itu dia sejajar dengan garis sumbu ya. Sejajar dengan garis dinding yang bagian bawah atau bagian atas ya. Klik di situ. Sudah, sumbu Z-nya sudah berubah ke sini, baru bisa kita putar ini dinding kita berdirikan. Sumbunya adalah garis dinding bagian bawah ya, yaitu sejajar dengan sumbu Z.
sebagai sumbu putar ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita siap untuk memutar ya menggunakan rotate pada tab modify. Klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify klik icon rotate atau arrow enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan yaitu ke atas. Klik pada posisi yang diinginkan yaitu di atas ya. Aktifkan ortho teman-teman ya untuk putar tegak lurus, ortho wajib hidup. Paham ya? Jadi untuk putar tegak lurus 3 dimensi, ortho wajib hidup ya, ortho wajib hidup. Setelah ortho hidup, teman-teman blok ini dinding yang akan diputar, dinding belakang ya. Kemudian setelah objek terblok, klik modify di atas, klik modify di atas ya. Klik rotate yang ini, rotate. Oke. Nah, kemudian klik pojok bawah sebelah kanan atau pojok bawah sebelah kiri. Bebas ya, pojok bawah dinding sebelah kanan contohnya. Saya klik, tarik ke atas ya seperti ini, klik di atas. Nah, maka dia berdiri seperti itu posisinya ya. Nah, selanjutnya kita akan memutar lagi. Jadi ini belum selesai. Ya, ini belum selesai. Saya normalkan dulu sumbu Z ya. Saya normalkan dulu sumbu Z. Saya klik UCS World ya. Saya klik UCS World, maka sumbu Z kembali normal. Ya. Nah, teman-teman, perhatikan pada gambar 3 dimensi tampak belakang, dinding belakang itu diputar 2 kali. Putar pertama diberdirikan, putar kedua dirubah arahnya. Yang tadinya pintu ada di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan ya. Jendela ganda ada di sebelah kanan, sekarang pindah ke sebelah kiri. Jadi diputar seperti itu. Ini kan pintu masih di sebelah kiri, kita putar ke sebelah kanan. Ya kan, jendela ganda ada di sebelah kanan sekarang, kita putar ke kiri. Ya, kenapa kok diputar begitu? Anda perhatikan pada denah. Anda perhatikan pada denah ini ya. Pada dinding belakang. Ini wilayah dinding belakang ya. Nah, dinding belakang itu yang ini. Ya. Anda perhatikan pada pintu dia ada di sebelah kanan. Ya. Dan jendela ganda ada di sebelah kiri. Pada denah dinding belakang. Sedangkan pada gambar ini pintu masih di sebelah kiri. Harusnya kan di sebelah kanan. Nah, makanya kita harus putar lagi. Ya. Kita harus putar lagi menggunakan rotate ya. Sama. Menggunakan rotate pada tab modify dengan sumbu putarnya dari bawah ke atas sejajar dengan garis dinding yang ini yang berdiri. Sumbu putarnya sekarang sejajar dengan garis dinding yang berdiri ya. Jadi Z-nya harus sejajar dengan sumbu dinding yang berdiri ini ya. Nah, untuk memutarnya Anda klik ortho, nyalakan ya, hidupkan ortho. Ingat ortonya wajib hidup ya. Ortho wajib hidup. Oke. Ortho wajib hidup untuk putar tegak lurus untuk merubah sumbu. Kemudian setelah ortho hidup, klik UCS ini pada Z axis vektor ya. Pada UCS, klik Z axis vektor merubah sumbu Z. Kemudian klik di bawah sini, tarik ke atas seperti ini. Sejajar kan dengan garis dinding vertikal. Sejajar ya. Anda klik di situ. Nah, maka sumbu Z-nya arahnya berdiri sekarang. Jadi UCS Z axis vektor, klik di bawah sini, tarik ke atas, klik di atas. Maka Z-nya berdiri seperti itu sama dengan dinding vertikal pada garis dinding vertikal pada gambar dinding 3 dimensi ini. Setelah Z-nya sudah berubah, baru kita rotate ini dinding ya. Nah, klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify klik icon rotate atau arrow enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan, klik pada posisi yang diinginkan ya. Ingat ortonya wajib hidup untuk putar tegak lurus. Ya, ortonya wajib hidup untuk putar tegak lurus. Orto wajib hidup. Orto wajib hidup untuk putar tegak lurus ya. Nah, seperti itu. Oke, ortho sudah hidup ya untuk putar tegak lurus. Z sudah pas arahnya. Anda klik blok objek ini dulu yang akan diputar. Blok objek yang akan diputar. Kemudian klik modify. Ya, klik modify. Klik rotate ya. Klik rotate.
Kemudian klik pojok sini contohnya, ya. Klik pojok bawah ini. Nah, Anda putar begini. Perhatikan. Yang awalnya begini, putar begini sekarang. Ya kan? Yang awalnya begini, putar ke arah sana. Maka dia sudah berubah arah ya. Klik di situ. Nah, itu dia ya. Dia sudah berubah seperti itu teman-teman ya. Oke, saya ulangi ya. Saya klik undo di atas ya. Sumbu Z-nya sudah pas ya. Sumbu Z sudah pas. Saya blok objek yang akan saya putar ya. Saya blok objek yang akan saya putar. Saya klik modify. Saya klik rotate ya. Saya klik pojok sini boleh, bawah ya. Pojok bawah sebelah kiri contohnya saya klik. Nah, saya tarik ke sini, ke arah sana ya. Saya klik ke arah sana, saya tarik ke arah sana dan saya klik. Nah, maka dia sudah berubah arah ya. Sekarang dinding pintu, lubang pintu ada di sebelah kanan dan jendela ganda ada di sebelah kiri. Sama dengan posisi pada denah ya. Denah pada dinding belakang ini ya. Posisi pintu ada di sebelah kanan dan jendela ganda ada di sebelah kiri. Jadi kita harus sesuaikan dengan posisi pintu dan jendela pada denah ya, seperti itu. Ini posisinya sudah pas. Oke ya. Nah, jadi untuk tampak belakang ini putar berdiri, kemudian putar ke samping, begitu 2 kali ya, untuk dinding belakang. Oke teman-teman, visual style kalau saya klik bola biru, realistic visual style seperti ini ya penampakannya. Ya, ini adalah 2 dimensi tampak belakang, dan ini adalah 3 dimensinya. Ya, seperti itu. Anda bisa melihat pada 2 dimensinya, pintu ada di sebelah kiri, dan pada 3 dimensinya, pintu ada di sebelah kanan. Kebalik ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Ya, kita save project ya, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.